Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan melanjutkan soal Tangayak konveksi. Di mana di video terakhir ini saya sudah menyelesaikan untuk membuat neraca lajur. Maka pada video kali ini saya ingin membuat yaitu laporan laba rugi atau income statement. Untuk memudahkan saya membuat laporan keuangan tadi, saya menggunakan neraca lajur untuk membantu membuat laporan laba ruginya. Saya akan membuat di sini untuk laporan laba ruginya. Ini untuk neraca lajurnya. Oke. Untuk neraca lajurnya di sini karena membuat laporan laba rugi, fokusnya adalah di posisi laba rugi. Oke, akan saya buat. Pertama akan saya buat dulu nama perusahaannya. Oke. Kita mulai dari source of finished inventory, yaitu pendapatannya terlebih dahulu, mencari net sales-nya terlebih dahulu. Berarti akun sales, lalu ada sales discount, lalu ada akun sell return. Oke. Ini angkanya. Sales discount dan sell return. Ini kita tambahkan. Oke, seperti ini. Jumlahnya kita taruh di sini. Oke, jumlah tadi kita total sales dikurangin dari sell discount dan sell return. Ini lambangnya adalah kurang. Oke. Oke, seperti ini. Ini adalah net sell. Lalu berikutnya adalah COGS. Cost of goods sold. Langsung ini angkanya. Ini adalah lambangnya. Kita kurangi net sales dikurangi COGS. Oke. Ini adalah laba kotornya. Oke, seperti ini. Ini bisa kita rapikan lagi. Oke. Oke, karena udah mendapatkan gross profit ini. Oke, sekarang kita akan menghitung bebannya. Untuk pedoman bebannya kita bisa menggunakan kalimat ini. Ini misalnya ini adalah operating expense, yang ini operating expense, yaitu beban operasional. Ini kita taruh sini. Nah, operating expense ini dibagi lagi. Ada yang sales expense. Nah, ini dia ada sales expense. Lalu ada lagi nanti namanya adalah
General NADM Spend. Oke, yang nomor akunnya 62 ya. Oke, kita lihat di sini. Berarti untuk sales spend yang ini, kita warnai dulu yang ini. Ini dia. Sales spend 61. Yang 61 ini sampai dengan 61108. Berarti salary sales spend sampai insurance spend. Oke, yang ini. Nanti kalau yang ini sampai sini ini masuk ke dalam kategori general and ADM spend. Oke, kita pisahkan terlebih dahulu spend-nya. Oke, sekarang kita lihat namanya ini. Kita copy dulu namanya ke sini biar lebih mudah urutannya. Sebenarnya tinggal nyalin saja. Nah, seperti ini, nyalin saja. Lalu, angkanya yang diambil di laba rugi nih. Nih, kolom ini ya. Ini kita ambil, kita copy. Jadi nggak perlu lagi satu-satu kita pindahkannya langsung. Oke. Ini sales spend. Oke. Ini ditambahkan. Kita jumlahkan ini. Ini total sales spend. Sekarang kita ke general and ADM spend yang ini. Sampai dengan other general and ADM spend. Copy. Paste. Paste special value. Oke, angkanya dari sini ya diambilnya. Dari rugi laba, jangan ambil dari neraca saldo ataupun penyesuaiannya. Kita ambil dari neraca lajur bagian laba rugi ya. Oke, paste special value. Oke. Kalau udah kita jumlahkan. Berarti di sini kalimatnya ini. Total general and ADM spend. Ini totalnya. Kita totalkan. Oke. Lalu sesama beban dari total sales spend dan total dari general and ADM spend ini kita tambahkan. Oke. Jadi semua beban ini kita tambahkan. Oke. Lalu yang laba tadi ini, gross profit ini, yang net sale dikurangi COGS tadi, ini dikurangi dengan total beban. Oke, ini hasilnya. Sekarang kita pindahkan untuk yang ini. Mulai nomor akun 8. 8 ini adalah pendapatan lain-lain ya. Kita buat dulu kalimatnya, ini dia. Other income dan other spend dulu. Lalu other income, lalu ada other spend. Oke, sekarang kita susun lagi. Sekarang other income. Other income ada dua. Ada interest revenue dan ada namanya service revenue. Oke, sama angkanya diambil di laba rugi seperti ini. Ini udah, ini total
other income. Sekarang other expense. Dari bank service charge, lalu interest expense, dan other expense. Untuk income tax expense-nya nanti. Oke. Sebentar, ini angkanya. Bank service charge-nya 300.000 nih, oke. Kalau udah kita jumlahkan. Karena other income-nya lebih besar daripada other expense, maka kita kurangin. Jadi other income dikurangi dengan other expense. Ini buat total other expense. Oke, hasilnya 23.700.000 dikurangi 21.100.000. Oke. Setelah itu kita hasil tadi, karena ini other income-nya lebih besar, ya, other income-nya lebih besar daripada other expense, maka kita tambahkan hasilnya. Kita tambahkan. Kalau misalnya other income-nya lebih kecil dan other expense-nya lebih besar, maka hasil ini harus kita kurangi. Jadi tergantung mana other income atau other expense yang lebih besar. Ini namanya net income before tax. Sekarang kita masukin baru income tax expense-nya. Income tax expense-nya adalah yang ini. Oke. Setelah itu baru net income after tax. Laba bersih setelah pajak. Jadi ini laba bersih sebelum pajak. Jadi kena pajaknya ini, income tax expense-nya, baru laba bersih setelah pajak. Karena pajak kita kurangin. Oke. Net income before tax dikurangin dengan income tax expense. Hasil ini harus sama dengan hasil di laba rugi di neraca lajur. Nah, di sini 286.821.250 sama ya. Nah, ini baru benar. Jadi, sebetulnya membuat income statement ini adalah menyalin ulang yang ada di neraca lajur bagian laba rugi. Jadi, kita tinggal menyalin ulang saja. Oke, seperti ini. Jadi, di sini ada sales of finished inventory, dikurangi sales discount dan return, lalu dikurangi lagi dengan cost of goods sold. Lalu, di sini ada operating expense-nya ada dua bagian, ada sales expense dan ada general and ADM expense. Kedua operational expense ini kita tambahkan. Nah, hasil dari operational expense, gross profit kurangi operational expense. Ini kita buat totalnya. Total operational expense. Nah, lalu hasil ini kita tambah atau kurang sesuai dengan di sini. Kalau other income-nya lebih besar dibandingkan other expense, maka kita tambah. Tapi kalau misalnya other expense-nya lebih besar dibandingkan other income, maka kita kurang. Ini adalah hasilnya net income before tax. Lalu kita masukin income tax expense-nya. Sesuai yang ada di sini angka income tax expense. Net income before tax dikurangi income tax expense. Hasilnya adalah net income after tax. Hasil ini harus sama seperti yang ada di sini.
Demikian kita membuat laporan laba rugi atau income statement pada soal Tangaya konveksi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.